Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunzirahu 'alad dini kulli wa kaffa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Puji beserta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan langit melengkung tanpa tiang, bumi terhampar luas tanpa batas. Langit dihiasi dengan bintang-bintang, bumi dihiasi dengan tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya, salawat berangkaikan salam, tak bosan-bosannya pula kita hadiahkan buat arwah pucuk pimpinan umat yang telah berlayar di lautan darah, bernafas di ujung pedang demi tegaknya kalimat La ilaha illallah atas permukaan bumi ini. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif lagi bijaksana. Seterusnya, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Baiklah, saya tidak akan memperpanjang mukaddimah. Langsung saja saya bacakan pidato saya yang berjudul Jaga Bumi, Selamatkan Negeri. Hadirin yang berbahagia, negara kita Indonesia sering diguncang gempa dan dilanda bencana alam lainnya. Mulai dari meletusnya Gunung Merapi, tanah longsor, banjir, bahkan tsunami. Masih terngiang di ingatan kita pada saat Indonesia diuji dengan wabah yang mematikan. Virus corona melanda negeri, menewaskan ribuan jiwa, menyebar tanpa terlihat wujud penyebabnya. Di saat yang sama, Indonesia darurat corona. Bencana alam terus menimpa. Gempa bumi di Sukabumi, sinabung mengamuk lagi. Bahkan hadirin, yang terbaru saat ini di provinsi kita yang tercinta ini, erupsi Gunung Merapi sering terjadi, serta tanah longsor dan banjir di daerah-daerah yang kita cintai. Dalam konsep Islam, tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Semua itu terjadi adalah takdir Tuhan. Begitu juga bencana alam yang sering terjadi saat sekarang ini. Semua itu terjadi bukan hanya kejadian alam semata, tetapi sebenarnya Allah punya maksud dan tujuan di balik itu semua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Yang artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ar-Rum ayat 41.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan tidak ada satupun ciptaan Allah yang rusak dan tercemar ataupun tidak seimbang. Akan tetapi munculnya kerusakan dan pencemaran ataupun ketidakseimbangan di lingkungan ini disebabkan oleh perbuatan tangan manusia itu sendiri. Darat dan laut dieksploitasi tanpa belas kasihan. Udara dicemari dengan asap kendaraan, asap pabrik, dan asap pembakaran hutan. Sehingga Indonesia mengalami kabut berbulan-bulan. Pembabatan hutan secara liar hingga longsor menimbun pemukiman. Inilah yang dilakukan oleh manusia, hadirin. Menguras hasil alam tanpa belas kasihan, merusak ekosistem di luar batas kewajaran. Kita yang membakar hutan saat ispa menyerang, kita salahkan Tuhan. Kita yang membabat hutan saat longsor menerjang, kita bilang itu kemarahan Tuhan. Sadarkah kita, hadirin, kita hanya menyalahkan Tuhan atas apa yang telah kita lakukan. Astaghfirullahalazim. Sehingga dalam ayat ini bencana alam atau musibah yang terjadi merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia agar kembali ke jalannya. Hadirin yang berbahagia, oleh karena itu, apabila perbuatan manusia yang merusak lingkungan masih saja terus dilakukan, berbagai bentuk kemaksiatan masih terus merajalela, ketidakadilan masih silih berganti, maka semua itu akan membuat murka ilahi dan sanksi pun akan datang secara bertubi-tubi. Berdasarkan uraian pidato saya tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwasannya kerusakan di negeri kita ini disebabkan oleh perbuatan kita juga. Maka hendaklah kita sama-sama bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita lakukan. Dan tidak lupa saya mengajak kepada hadirin semua, marilah kita lestarikan negeri, berharap kepada ridho ilahi agar berkah hidup ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terlebih terpulang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan rangkaian kata. Langit cerah berubah kelam, angin kencang menerjang desa. Mari berdoa setiap malam agar selamat dari bencana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.